Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat mahasiswa, di video kali ini saya akan membahas mengenai kertas kerja audit. Kertas kerja adalah catatan yang dibuat atau dikumpulkan dan disimpan oleh akuntan publik mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, keterangan yang diperolehnya, dan kesimpulan yang ditariknya sehubungan dengan pemeriksaannya. Kertas kerja ini mencakup seluruh informasi yang dipandang perlu oleh auditor dalam melaksanakan pemeriksaan yang memadai dan mendukung laporan audit. Apa sih tujuan dari kertas kerja audit? Jadi, tujuan dari kertas kerja audit adalah untuk membantu auditor memberikan keyakinan yang memadai bahwa audit yang layak telah dilakukan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan oleh IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia. Setiap kantor akuntan publik mempunyai pendekatan masing-masing dalam penyiapan dan pengorganisasian kertas kerja. Ada logika tertentu dalam penyiapan jenis kertas kerja dalam suatu audit dan cara penyusunannya dalam suatu berkas. Meskipun setiap kantor akuntan publik menggunakan pendekatan yang berbeda, kertas kerja dimulai dengan informasi umum seperti data perusahaan dalam berkas permanen dan berakhir dengan laporan keuangan dan laporan audit. Dalam kertas kerja audit, memiliki berkas permanen. Nah, berkas permanen yang dimaksud yaitu berisi data historis atau bersifat berkelanjutan berkenaan dengan pemeriksaan tahun berjalan. Berkas ini memberikan sumber informasi mengenai audit yang berkelanjutan dari tahun ke tahun. Berkas permanen ini biasanya mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kutipan atau fotokopi dari dokumen perusahaan kepentingannya berkelanjutan seperti akte pendirian, anggaran dasar dan rumah tangga, peraturan perundangan, surat hipotek, dan kontrak karena pensiun, sewa guna usaha, opsi saham, dan sebagainya. Yang kedua, analisis dari tahun sebelumnya atau akun yang mempunyai kepentingan berkelanjutan bagi auditor. Nah, akunnya ini mencakup utang jangka panjang, perkiraan modal, goodwill, dan aktiva tetap. Yang ketiga, informasi berkenaan dengan pemahaman struktur, pengendalian intern, dan penetapan risiko pengendalian, yaitu mencakup bagian organisasi, bagian arus, kuesioner, dan informasi pengendalian internal lainnya. Yang keempat, hasil prosedur analisis dari audit tahun sebelumnya, diantaranya adalah rasio dan presentasi yang dihitung oleh auditor dan total saldo per bulan untuk akun tertentu. Selain berkas permanen, kertas kerja audit juga memiliki berkas tahun berjalan. Apa sih yang dimaksud dengan berkas tahun berjalan? Jadi berkas tahun berjalan adalah seluruh kertas kerja yang berkaitan untuk tahun yang diaudit. Nah, kemudian bagaimana sih cara penyiapan kertas kerja? Salah satu aspek yang penting dari audit adalah menyusun daftar yang tepat untuk menyimpan bukti audit yang dikumpulkan atau disimpan. Nah, meskipun rancangan bergantung pada tujuan yang dicakup, kertas kerja harus memiliki karakteristik tertentu. Yang pertama, setiap kertas kerja harus diidentifikasi dengan nama klien, periode yang dicakup, deskripsi isi, inisial pembuat, tanggal penyiapan, dan kode indeks. Yang kedua, kertas kerja harus diindeks dan diacu saling untuk memudahkan dalam pengorganisasian dan pengarsipan. Yang ketiga, setiap kertas kerja harus berisi informasi yang cukup untuk memenuhi tujuan perancangan. Jika ingin menyiapkan kertas kerja secara memadai, auditor harus menyadari tujuannya. Untuk kepemilikan kertas kerja termasuk yang disiapkan oleh klien untuk auditor adalah milik auditor. Nah, kertas kerja ini tidak boleh diperiksa oleh siapapun termasuk klien, kecuali digunakan oleh pengadilan sebagai bukti yuridis formal. Selama pelaksanaan audit, auditor memperoleh sejumlah informasi yang bersifat rahasia yang mencakup gaji pegawai, penentuan harga produk, dan rencana periklanan serta data biaya produk. Kertas kerja audit memiliki kerahasiaan hubungan dengan klien, seperti yang dinyatakan dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia, pasal 6 yang menyatakan setiap anggota harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama pekerjaannya dan tidak boleh terlibat dalam pengungkapan fakta atau informasi tersebut bila tidak diperoleh izin khusus kecuali dikehendaki oleh hukum atau negara atau profesinya. Ia tidak boleh menggunakan keuntungan sendiri atau untuk keuntungan pihak ketiga suatu pengetahuan atau informasi yang diperolehnya pekerjaan tugasnya. Nah, itu dia pembahasan mengenai kertas kerja audit.
Sekian dari video kali ini. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.